Apel hari pertama PSBB di Tegal. Bakti Sosial SMA 1 Kedungmuni. Duka petambak ikan bandeng di tengah pandemi. Ya, halo, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Nah saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai Bupati Batang yang masih mengizinkan warganya mudik namun dengan sejumlah persyaratan, dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, dapat dan terpercaya. Ya baik, kita mulai informasi pagi dari Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono memimpin apel dimulainya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kamis dini hari. Dalam penerapan PSBB ada 49 titik jalan yang ditutup menggunakan brikade beton. Pemerintah Kota Tegal hanya membuka satu akses masuk jalan utama menuju wilayah dalam kota. Dimulainya PSBB ditandai dengan apel kesiapan personil yang akan bertugas melakukan penjagaan di akses masuk Kota Tegal. Apel dilaksanakan di Jalan Proklamasi yang merupakan lokasi gerbang masuk ke wilayah dalam kota atau pusat pemerintahan. Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menegaskan agar seluruh personil dalam menjalankan tugasnya harus disiplin. Diharapkan para personil memahami bahwa bertugas dalam pencegahan sebaran pandemi virus corona adalah panggilan jiwa untuk melindungi warga dan keluarga. Berbeda dengan daerah lainnya, penerapan PSBB di Kota Tegal dilakukan pemblokiran sejumlah jalan, terutama pada jalan yang terhubung ke jalur Pantura. Total ada 49 titik jalan yang ditutup menggunakan brikade beton. Wali Kota Tegal menyebut penutupan jalan ini sesuai izin Kementerian Kesehatan. Ini bahwa Kota Tegal adalah pusat kotanya dan banyak yang merantau di Jakarta, sehingga kita antisipasi bahwa Kota Tegal mulai hari ini PSBB sampai dengan tanggal 23 Mei, dan ruang publik sebelumnya mohon maaf, ini bahwa Kota Tegal seluruhnya lampu ya di ruang publik, di taman, di alun-alun maupun di jalan-jalan, lampu kota ini semuanya dimatikan. Penerapan PSBB ini akan berlangsung hingga 6 Mei mendatang. Namun Wali Kota berencana akan melakukan perpanjangan hingga 23 Mei. Sementara bagi warga yang melanggar selama pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Sanksi yang dikenakan diantaranya sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, pengambilan paksa terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian paksa sementara kegiatan, pembekuan izin dan atau pencabutan izin. Yuli Herianto, Kompas TV, Tegal. Ya saudara, Polres Pekalongan Kota bersama seluruh potensi pengamanan yang ada menggelar Tactical Floor Game atau TFG sistem pengamanan kota di halaman Mapolres setempat Kamis pagi. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi semua kemungkinan terburuk akibat wabah virus corona. Sangat cepat sekali. Penyebaran penyakit COVID-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan di seluruh penjuru tanah air. Kondisi COVID-19 yang belum terkendali ini selain menghancurkan perekonomian warga, juga berpotensi memunculkan kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok orang akibat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Guna mengantisipasi hal ini, Polres Pekalongan Kota menggelar Tactical Floor Game atau TFG sistem pengamanan kota di halaman Mapolres. Acara ini diikuti oleh unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain-lainnya. Tactical Floor Game atau TFG sistem pengamanan kota ini dipaparkan Kabak Ops Kompol Mandala di hadapan Kapolres Pekalongan dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda lainnya. Pelaksanaan Tactical Floor Game ini guna menyiapkan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi terburuk yang mungkin terjadi akibat mewabahnya virus corona di Kota Pekalongan. Kita sudah memprediksi dan kita melaksanakan skenario pengamanan sistem kota yang dimulai pada hari ini.
Kita tidak menunggu apabila terjadi konflik sosial dulu baru terjadi, maka kita membuat suatu rencana. Kita mulai rencana dari mulai hari ini. Dan kita melibatkan seluruh unsur terkait di wilayah Kota Pekalongan karena memang pengamanan wilayah Kota Pekalongan ini merupakan menjadi tanggung jawab dari kita bersama. Diharapkan dengan persiapan dini menghadapi berbagai kemungkinan buruk ini, keamanan Kota Pekalongan bisa lebih terjamin. Awan Agus, Kompas TV, Pekalongan. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Batang memperbolehkan warganya mudik apabila di daerah perantauan tidak mendapatkan bantuan seperti sembako. Namun Pemkab menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi serbuan pemudik, di antaranya ialah setiap desa mendirikan villa mandiri. Mereka yang nekat mudik ke Kabupaten Batang dari zona merah diwajibkan melakukan karantina di villa mandiri yang berada di Gedung Pramuka. Bupati Batang Wihaji Rabu siang memantau para pemudik yang berjumlah 27 orang dari Papua yang saat ini sedang menjalani karantina mandiri. Wihaji sendiri tidak melawan keputusan Presiden terkait larangan mudik, namun pihaknya mempersilahkan warganya pulang apabila di daerah rantau kesulitan ekonomi sampai kesusahan makan. Namun ketika baru pulang dari kota yang termasuk zona merah, mereka harus melakukan karantina selama 14 hari di tiap desa yang sudah disediakan tempat. Pemkab Batang sendiri menginstruksikan kepada seluruh desa agar mempunyai gedung karantina mandiri untuk para pemudik yang baru pulang. Untuk makan dan minum semua akan ditanggung pemerintah daerah. Harapan kita kan kalau bisa nggak mudik, tapi kalau memang terpaksa daripada di sana lapar, nggak ada yang ngurus, kalau saya monggo gitu. Kalau saya monggo, tetapi harapan saya pilihan terakhir, mudik itu pilihan terakhir, kemudian lapor sama RT, karena Presiden juga sudah perintah, tetapi jangan juga sampai orang warga Batang yang di sana nggak diurus. Kasihan juga kalau nggak ada yang ngurus. Kalau nggak ada yang ngurus ya sudah pulang. Kalau menurut saya gitu pulang, tetapi nanti kita urus di sini. Saat ini sudah ada 12.000 lebih warga yang pulang dari perantauan zona merah yang kembali ke Batang. Pemkab menghimbau kepada warga yang mudik agar melapor minimal ke pihak desa untuk didata. Himbauan Kompas TV, Batang. Saudara, terdampak Corona, SMA 1 Kedunguni gelar bakti sosial. Nantikan informasinya sejenak berikut ini.